Pemerintah untuk membukakan ayatnya di Efesus 2 ayat 18-9. Mungkin semua sebagian dari teman-teman sudah tahu, dan ini sudah, kalau dibilang ini ayat favorit ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan di sekolah komunitas Timotius Bulus. Dan memang ayat ini yang mengingatkan kita semua tentunya bahwa kita ini hidup bukan karena kehebatan kita. Kita ini hidup bukan karena kepintaran kita. Kita ini hidup bukan karena keluar biasaannya kita, tapi semua karena Tuhan. Mari kita baca bersama-sama pada firman yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita baca secara alunan katanya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu, bukan kepintaranmu, bukan kehebatan kamu semua, bukan kehebatan kita semua di tempat ini, tapi pemberian Allah, pemberian Tuhan. Semua karena Tuhan masih berikan buat kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Karena kehebatan kita merakit sesuatu, karena kehebatan kita bikin pesawat, karena kehebatan kita bisa kecerdasan tingkat komputer mungkin ada di dalam otak kita. Bukan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Ini yang paling perlu kita garis bawahi, yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa tanamkan, jangan ada orang yang memegahkan diri dalam setiap kehidupan kita. Tentunya kita akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita di sini semua sama-sama belajar. Saya juga belajar di tempat ini. Saya juga tidak tahu ada ayat ini di dalam firman Tuhan. Saya juga nggak tahu ada firman Tuhan yang begitu luar biasanya menuntun setiap langkah kita, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya juga tidak tahu. Tapi akhirnya menjadi tahu karena kita sama-sama mau belajar. Amin. Ya, pemirsa, Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita garis bawahi kata melihat ya. Melihat kerajaan Allah. Ini saya baru dapatkan kemarin ketika di sekolah kelas 3 ya. Kelas 3 ada satu pembelajaran tentang memang terus maju, kalau saya bilang terus diberikan banyak pembelajaran luar biasa. Kita garis bawahi kata melihat di sini. Ini bicara Yesus dengan salah seorang ahli Taurat yang luar biasa suci, luar biasa keren kalau saya bilang. Dia guru ahli Taurat yang luar biasa, yang hidupnya suci dan berkenan di hadapan menurut dunia. Dia berkenan, dia lurus, dia melakukan segala perintah Tuhan, dia hafal semua ayat dari Kejadian sampai Maliaki. Ini orangnya Nikodemus. Tetapi dia menjadi seperti orang bodoh dalam percakapan dia dengan Tuhan Yesus karena dia tidak mengerti. Kita garis bawahi kata melihat. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat. Kalau kita semua yang bilang kita ini orang-orang Kristen, yang bilang kalau di dalam diri kita ada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkuasa di setiap hati kita, bertahta di setiap hati kita, dalam setiap langkah ada Tuhan. Kelihatannya diucapkan sangat mudah, akan tetapi untuk melakukan itu sangat sulit. Dan di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita, kalau tidak ada, ini simpelnya begini, kalau tidak ada gua di dalam hidup lo, kalau lu nggak terima gua di dalam kehidupan kita semua, kita nggak bisa melihat. Boro-boro mau masuk,
melihat aja, melihat kerajaan Allah, nggak bisa, apalagi masuk. Jadi mari sama-sama tanamkan dalam setiap hati kita bahwa kita benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ayat yang kelima, Bang Bino. Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya ada Yesus dong yang berkuasa. Tetapi banyak sekali di luar sana juga di tempat ini orang-orang bilang, enggak dong, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah selamat. Itu pemahaman yang salah. Di sini ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, sudah ada Tuhan Yesus, tentunya jalan kita juga lurus. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Kalau kita ditawarkan sesuatu yang mulai melenceng, kita ingat, kita kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Tetapi untuk mempertahankan, kalau di sini bilang untuk mempertahankan keselamatan yang daripada Tuhan, Tuhan berikan kita karunia ya, kemurahan ya, penebusan dosa bagi kita semua anak-anaknya yang mau menerima Dia. Tapi setelah menerima Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya ada hari-hari yang kita lewati. Kecuali setelah kita terima Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati, habis itu kita mati. Baru, nah ini masih hidup. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan ini? Mempertahankan ini yang tidak mudah. Karena kalau kita tidak bisa mempertahankan, tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air berbicara tentang firman Tuhan. Kita semua pernah dengar perumpamaan seorang wanita yang minum air, dia minta air, akhirnya Tuhan bilang, akulah air kehidupan. Firman Tuhan inilah yang menuntun kita dalam setiap langkah kita, tentunya mengingatkan kita, oh iya ya, saya nggak boleh memegahkan diri. Kalau saya memegahkan diri, itu saya jadinya sombong. Kalau saya iri hati kepada teman saya, Tuhan suka nggak? Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan dapat. Satu hal saja, tidak akan dapat bagian. Mudah, tidak mudah. Jadi orang Kristen mudah, tidak mudah. Tapi mari di sini kita sama-sama belajar, teman-teman. Belajar memang keseharian kita. Saya mau lihat, seringkali banyak jatuh. Saya dengar ada yang jatuh, ada yang ini, ada yang itu, ada yang jatuh lagi, ada yang udah tahu kebenaran firman Tuhan tapi jatuh begini. Sekarang pertanyaannya, saya mau lihat siapa yang tidak pernah jatuh di sini. Coba angkat tangan. Siapa yang sehari-harinya hidupnya suci, kudus di hadapan Tuhan? Siapa yang hari-harinya dalam setiap detik, setiap nafas selalu dengan Tuhan? Mau jalan dengan Tuhan, mau minum dengan Tuhan, mau makan dengan Tuhan, mau ngapain lagi? Bisa. Dalam pelayanan, ketika kita menggebu-gebu melayani Tuhan, datang menjemput, tidak usah simpel-simpel aja. Kita jemput lah, kita sebagai tapi kita jemput hamba Tuhan. Ketika lagi duduk nunggu di sana, kira-kira ingat Tuhan apa ingat yang mana? Apakah benar-benar ditanamkan dalam hati, oh iya,
kerinduan menunggu para hamba-hamba Tuhan yang datang untuk membawakan barang-barang Dia ketika mereka jauh-jauh datang ke tempat ini untuk melayani di tempat ini. Terus kita benar-benar memikirkan, Tuhan, mana ya Tuhan, mana ya hamba Tuhan yang datang membawa barang, biar saya bawakan barang ini sampai ke dalam, biar bisa jadi berkat buat orang-orang. Seperti itu kan? Karena saya nggak mengalami sedikit kebaikan, saya hanya cuma duduk. Ya sejak dulu saya juga sering kali duduk di depan sana nunggu hamba Tuhan datang. Di tempat ini ketika kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, ketika firman Tuhannya yang menyampaikannya kurang bagus, yang menyampaikannya mungkin kurang berkenan atau bagaimana, atau ada salah atau ada ini apa segala macam lah, itu tantangan bagi kita semua. Kalau kita sudah mulai menilai apa untuk membuat kita, saya seringkali mencoba menenangkan dalam diri saya. Ketika kita melihat salah seorang teman-teman kita jatuh di tempat ini, lu lah itu jatuh lagi, Justin jatuh lagi. Sekarang saya mau tanya, ketika kita kecewa melihat teman, saudara, mungkin teman dekat kita jatuh melakukan kesalahan, saya mau tanya, kira-kira ada nggak 30 menit setiap ada kesempatan berdoa, kita khusus berdoa buat dia? 30 menit, nggak usah kebanyakan lah, 30 menit, 10 menit, sampai lutut kita ini mungkin memar. Saya mau lihat kamu nggak bisa makan. Ini yang sering kita lakukan, dan ini yang tidak boleh kita lakukan sebenarnya. Saya tanya kemarin di kamar, secara khusus kita berdoa nih, kalau kita lihat teman kita jatuh, teman ini berbuat kesalahan, ini kurang itu, ini kurang bagus, ini kurang berkenan, ini salah atau bagaimana. Sekarang saya tanya, gak usah 30 menit, 20 menit, 10 menit, gak usah. Secara khusus saja berdoa untuk satu orang. Kita di kamar ada 14 orang. 2 menit aja sebutkan satu-satu namanya. Itu memang pernah kita lakukan ketika kita doa syafaat. Tapi secara khusus setiap malam, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tiap malam terus berdoa terus, baru kita boleh minta pertanggungjawaban sama Dia. Setidaknya, nah ini belum berdoa aja kita udah nilai sana, udah nilai sini. Jadi mari teman-teman, kita ini karena Tuhan masih berikan kita kesempatan, karena Tuhan masih berikan kita kemurahan-Nya. Jadi jangan pernah kita sia-siakan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Langsung saja kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Ini berkaitan seperti apa yang sampaikan di awal pendahuluan. Cepat saja karena memang waktu juga. Tema pada pagi hari ini saya mau bawakan ialah tidak boleh mengasihi dunia. Tidak boleh mengasihi dunia. Kita semua tahu kata tidak boleh berarti jangan. Enggak. Mengasihi tentunya kita mencintai. Gimana sih kalau kita mencintai pacar? Ketika kita baru jadian sama pacar, sebentar-bentar kayaknya ngelihatin handphone, terus kan ada merah-merah, kelip-kelip, itu dari siapa atau dari siapa. Kayaknya perasaan rindu itu terus ada gitu. Dunia, kita semua tahu dunia. Karena kecintaan kita pada dunia, kecintaan kita pada segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kita di tempat ini.
Saya sedang karena kecintaan saya dengan dunia, akhirnya saya di tempat ini. Langsung saja kita buka ayatnya, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17 saya bacakan saja. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Mudah untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, sangatlah mudah. Karena kalau berbicara tentang tadi pendahuluan bilang tadi, kalau memang satu saja keinginan daging ada di dalam kehidupan kita, satu saja, ada perseteruankah, iri hatikah, marahkah yang gak kunjung henti, mungkin merasa dendam sama siapapun, orang yang sudah masukin kita, atau apa gunanya buat kita semua kira-kira? Ketika dendam itu tertanam, terus kita panaskan dendam itu dulu, orang yang sudah ingat, tunggu aja. Kira-kira setelah kita keluar, terus kita bunuh orang itu, kira paling baik kita bunuh orang itu, terus untungnya apa buat kita? Kalau kita mengasihi dunia lebih lagi, akhirnya kalau saya bilang, kebanyakan kita yang dahulunya sudah bebas dari tempat ini, yang sudah duluan pergi dari tempat ini, bertemu dengan dunia di luar sana. Kenapa mereka kembali dari tempat ini? Karena mengasihi dunia. Coba benci dunia. Coba kita renungkan, simpel aja. Kalau kita benci dunia, kalau kita kasihi Allah, mengasihi Allah, mencintai Allah, kira-kira kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan nggak? Simpel-simpel aja. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, dunia adalah tempat kita tinggal. Dunia berisi kehidupan, moralitas, prinsip, nilai, standar, filosofi, dan satu hal lagi, dunia ialah pikiran yang bertentangan dengan Allah. Di sini saya mencatat, dunia, ketika kita mengasihi dunia, tentunya kita bertentangan dengan Allah. Di dalam Alkitab, dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semua dari dunia. Seperti firman Tuhan yang di ayat yang ke-16 ya, semua berasal daripada dunia. Nah, contoh daging kita sudah buka tadi ya, di Galatia 5 ayat 19 ayat 21 kita semua tahu apa saja keinginan daging yang berhubungan dengan keduniaan kita. Nah, itu yang perlu kita ketika bohong kalau kita bilang susah, memang susah, memang gak mudah. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Bukan ketika kita jatuh terus kita sibuk dengan kejatuhan kita, tidak. Tapi ketika kita jatuh, bagaimana cara kita bangkit? Bagaimana cara kita sadar akan kesalahan yang kita lakukan? Ketika kita sudah mulai menilai orang lain, oh kamu salah. Tapi pertanyaannya setelah menilai orang lain, berdoakan buat orang itu. Setelah tahu temannya jatuh yang tiap hari sama-sama, akhirnya dia jatuh lagi. Kenapa? Kenapa kamu bisa jatuh? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu memainkan Tuhan? Kenapa kita selalu bertanya? Kalau saya jauh-jauh, doain aja dulu. Sudah belum? Doain aja belum? Kita minta protes sama. Kira-kira saya mau tanya, ketika ada teman kita jatuh, terus kita, kamu kenapa jatuh? Kamu sih ini, kamu sih itu, kamu tuh kayaknya enggak, kamu mempermainkan firman Tuhan. Memang di firman Tuhan sendiri bilang, orang yang sudah mengenal kebenaran dan dia mempermainkan kebenaran akan mendapatkan murka Tuhan. Nah, bagaimana caranya dia agar tidak dapat murka Tuhan? Nah, kita aja nggak pernah doain dia. Mengingatkan
hati. Mudah, tidak mudah. Ketika kita mengingatkan, disitulah peperangan kita. Ketika kita muncul keinginan kita bahwa, oh, gua ini loh benar, gua ini lebih benar daripada lu. Kira-kira kalau muncul begitu salah apa benar? Itu peperangan kita di situ. Ketika kita memang dengan kesungguhan hati, bro, kamu kenapa jatuh? Sama dengan, bro, lu kok jatuh terus sih? Kira-kira mana yang enak didengar? Mana yang kira-kira Tuhan berkenan? Itu ketika kita mengucapkan hal-hal seperti itu pasti muncul dari dalam hati kita. Ketika kekesalan kita muncul, ketika ini kita, itu kelihatan dari hati. Cara pembicaraan kita juga sudah kelihatan. Ketika kita mengingatkan, ketika kesal sama teman kita, ketika ini orang nggak berubah-berubah, saya sering kali begitu. Sudah saking gedeknya kah, sudah saking marahnya kah, tapi setelah itu kita berdoa buat dia. Lebih mengasihi teman. Jadi mari sama-sama. Langsung saja kita masuk dalam poin yang pertama. Mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Seperti firman Tuhan yang sampaikan. Poin yang pertama, karena kasih akan Allah tidak ada dalam diri kita. Kasih akan Allah. Mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena tidak ada kasih Allah di dalam diri kita. Nah, kalau di dalam diri kita juga ada kasih Allah, yang adanya kasih setan, kira-kira bagaimana wujud kelakuan kita? Saya dulu ketika tidak punya Tuhan, ketika tidak punya Allah, saya mau bilang sama mama saya, mau mama saya sakit, mau mama saya ngutang sama orang, mau mama saya ngemis-ngemis sama orang, gak punya moral. Masa bodoh. Jadi mari jangan sampai kalau saya bilang, kita seringkali bilang karakter Kristus ada di dalam. Jangan sampai karakter iblis ada di dalam diri kita. Bohong, tipu, menjatuhkan orang lain, dendam. Karakter iblis jangan sampai ada di dalam diri kita. Mari sama-sama kita tanamkan karakter Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Amin. Puji nama Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 ayatnya ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka dan sebagainya, maka kasih Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Kalau kita mengasihi dunia, kalau kita cintakan dunia, kita akan sibuk dengan kesibukan dunia. Terus terprosok lebih dalam, bohong sekali, bohong 2 kali, bohong 3 kali, bohong 4 kali. Itu yang sudah kita lakukan. Mari kita sama-sama buang segala. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kasih Allah tidak ada, maka kita akan terpisah dari Allah dan menjadi musuh Allah. Sama seperti Daud, kita semua tahu Daud. Ketika Daud berdosa, melakukan kesalahan, akhirnya dia terpisah dari kasih Allah. Bagaimana sifat orang yang terpisah dari kasih Allah? Tentunya bobrok, nggak mikirin Allah, udah mikirin kepentingan sendiri aja. Kenapa saya bilang mikirin kepentingan sendiri? Kita semua tahu Daud yang ambil Berseba dari tangan Uriah, dia tempatkan di paling depan agar mati. Kira-kira ada kasih Allah untuk orang yang seperti itu? Tidak ada. Tapi ada kesempatan nggak yang masih bisa Tuhan berikan? Ada. Pertanyaannya, mau datang kembali kepada Tuhan apa enggak? Ketika Daud menyesali sampai dibilang, Nathan bilang kepada Daud bahwa ada perumpamaan domba, seorang yang mempunyai domba dan lembu-lembu yang banyak,
tetapi masih ngelirik domba betina yang kecil. Udah punya banyak dalam hidup, tapi masih mau menjatuhkan, mau mengambil milik orang lain. Itu akibat dari dimana ketika kasih Allah, kasih Bapa tidak ada di dalam hidup kita. Dengki, iri, semua ada di dalam kehidupan kita tentunya. Jadi mari kita buang semuanya itu. Kalau menjadi musuh Allah, tadi kan kalau kasih Allah tidak ada, maka terpisah dari Allah. Tentunya secara otomatis Allah juga nggak mau dengan yang kotor-kotor dan menjadi musuh Allah. Nah, kalau menjadi musuh Allah, tentunya akan mendapat murka Allah, sama seperti Sodom dan Gomora. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di kota Sodom dan Gomora, percabulan, berbagai macam segala kejahatan ada di situ, dan itu jadi satu poros di mana di Alkitab kita belajar dan sama-sama tahu bahwa kota Sodom dan Gomora itu adalah kota yang benar-benar najis, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang tidak benar. Akhirnya Tuhan turunkan murka-Nya. Nah, sama seperti kita di Sodom dan Gomora di masa lalu. Mana ada sih orang yang bisa mengorbankan orang tuanya? Mana ada? Gak ada. Mana ada orang yang mau menyakiti hati orang tua? Gak ada. Mana ada orang mau pukul istri karena tidak dikasih uang atau apapun itu? Gak ada. Jadi mari di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kita, sama-sama kita belajar. Amin. Nah, di sini tentunya ada jawaban. Cara agar kita tidak kena murka Allah, yang harus adalah kita harus membatasi diri dari dunia. Lebih baik jadi musuh dunia daripada jadi musuh Allah. Membatasi diri ini cara mengatasinya. Kita ambil tindakan bagaimana ketika kita mau ditawarkan kenikmatan dunia, ditawarkan hal-hal yang menyenangkan keinginan-keinginan kita batasi. Sama seperti Yusuf ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dan ketika dia ditawarkan keindahan tante Potifar, mungkin waktu itu ada para yang bilang, wah itu pernah dia bilang bahwa Potifar itu jandanya, waduh begitu cantik. Dibatasi. Yusuf membatasi diri. Dan ketika Yusuf dibuang, akhirnya bertemu lagi dengan teman-temannya, dia wajar gak dengan keluarganya? Dia wajar gak buat marah? Wajar buat marah, balas dendam. Kalau dia mengikuti dunia, tapi dia tidak, dia membatasi dirinya. Jadi mari sama-sama kita batasi diri. Batasi diri itu simpel aja, simpel. Ketika kita melihat teman jatuh, kita mendoakan. Ketika kita melihat teman yang melakukan kesalahan, kita ingatkan. Amin. Dikuasai oleh dunia. Sudah tidak ada kasih Bapa di dalam diri kita dikuasai oleh dunia. Dikuasai terus masuk terprosok dan lebih dalam lagi. Terus sudah tidak punya pemikiran Allah, sudah tidak ingat sama Tuhan lagi. Dikendalikan di sini. Nah, sama halnya seperti ini ilustrasi. Ketika kita dikuasai oleh dunia, ini sama halnya ketika pertandingan. Kira-kira kalau pertandingan Manchester United sama apa ya? Sama kita aja lah kemarin lah, tim El Shaddai. Kira-kira kalau ketemu Manchester United, tim El Shaddai di lapangan besar, maksudnya bukan lapangan kecil. Kalau lapangan kecil begini kita mungkin masih bisa atasi ya. Mungkin setidaknya nggak jauh-jauh banget ya, 10-7 lah. Mungkin. Kalau kemarin kan kita berapa tuh kalahnya? El Shaddai kalahnya 6-4. Jadi kira-kira kalau kita di lapangan besar, kita ketemu dengan tim yang benar-benar seperti Manchester United yang bola itu sudah jadi makanannya, kira-kira nyampe nggak ke gawang dia? Kira-kira nih, kita yang tidak pernah main di sini tiba-tiba diundang
ke Manchester United, mimpi sih. Cuma kira-kira kita ke gawang dia di setengah lapangan, kira-kira nyampe masuk ke garisnya aja nyampe gak kira-kira? Enggak, karena dikuasai, karena mereka yang menguasai. Sama halnya ketika dijajah, penjajahan di masa lalu, mungkin kita kan nggak pernah yang merasakan penjajah, tapi kita dengar tuh, itu kayaknya kalau orang dijajah itu kayaknya susah banget gitu loh. Aduh, mau ngapain aja, mungkin ada yang melihat di film-film juga kan, penjajahan ketika disuruh mukulin batu, mau minum aja dicambuk, dikuasai, udah nggak bisa apa-apain. Jangan sampai kita dikuasai. Amin. Jangan sampai kita dikuasai. Kita yang kuasai dunia. Amin. Puji nama Tuhan. Itu ayatnya di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Tolong Bapak. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari diri. Bukan berasal dari Bapa. Bukan. Kita aminin firman Tuhan, amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan ini adalah satu-satunya jalan petunjuk dalam setiap langkah kita. Jadi kita harus percaya dan imani bukan berasal dari Bapa. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, itu semua bukan berasal dari Bapa. Oke, dikendalikan yang. Nah, di sini ada 3 hal yang mengendalikan hidup kita kalau kita dikuasai dunia. Yang pertama, dikendalikan daging. Ketika kita dikendalikan daging, tak bermoral, ambisi, egois, tidak peduli Allah, menuntut kenikmatan dunia, mengorbankan orang lain. Itu yang saya catat di sini. Ketika keinginan daging itu muncul dalam setiap kehidupan kita. Contoh, Yunus 1 ayat yang ke-3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Garis bawahnya, jauh dari hadapan Tuhan. Dikuasai oleh daging, keinginan diri sendiri, jauh dari hadapan Tuhan tentunya. Mengambil keputusan untuk pergi dari Tuhan. Dan akhirnya kita semua tahu apa yang diterima oleh Yunus. Masuk ke perut ikan. Nah itulah, ketika kita jauh daripada Tuhan, kita masuk bukan ke perut ikan, kita masuk ke LP Cina, masuk ke Polda, masuk ke mana-mana. Ketika kita jauh dari Tuhan. Amin. Kejadian 4 ayat yang ke-5. Ini saya ambil contoh-contohnya aja. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, ini suruh besar Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Di sini kita semua tahu, Kain mengorbankan siapa? Habel. Kain membunuh Habel, mengorbankan adiknya sendiri karena dikuasai keinginan daging. Dia ambil keputusan bunuh adiknya sendiri. Nah di luar sana juga orang-orang tuntut mamanya gara-gara masalah tanah, bunuh orang, disekap di dalam toilet, di dalam karena keinginan daging, karena ingin merampok. Banyak karena keinginan merasa diri benar, merasa diri itu. Kalau saya bilang video yang pernah saya lihat yang orang dibakar itu saya cuma satu dapat, karena mereka merasa diri mereka benar dan mereka merasa orang itu salah. Akhirnya mereka potong-potong itu leher, mereka lempar ke dalam. Itu saya paling stop kalau lihat begitu. Tapi itu satu pembelajaran. Ketika saya tidak mau, saya jadi satu tolak ukur bagi kita semua. Kita harus ambil itu jadi satu tolak ukur bagi kita semua. Jangan sampai itu dalam pikiran ketika sudah mulai masuk ke dalam ranah yang paling dalam, sudah tidak punya moral.
dikendalikan mata. Cepat saja. Selalu ingin lebih. Contoh, belanja, milik orang lain. Akhirnya jatuh ke dalam jalan yang salah. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perempuan itu melihat. Kita lihat ada satu ilustrasi yang mungkin pernah diputar di sini, yang lagi bawa mobil Ferrari, di sampingnya ada helikopter, ya kan? Dia lihat helikopter, enak ya, naik helikopter bisa terbang, gak macet, dia bilang. Terus di samping Ferrari ada lagi mobil kayak Hartog gitu lah, mobil tinggi. Terus dia bilang, enak ya, mobil itu mobil sport, saya bisa mengendarai dengan hebat, dengan keren kayaknya. Di sebelahnya lagi ada sepeda motor, sepeda motor. Enak ya, di dalam mobil gak kepanasan, gak kena hujan. Di sebelahnya lagi ada orang naik sepeda. Enak ya, naik sepeda tidak capek jadinya, bisa naik motor. Sampingnya lagi ada lagi orang berjalan kaki. Enak ya, bisa naik sepeda, saya kemana-mana tidak capek jalan kaki. Yang terakhir ada orang di kursi roda. Dia cuma bilang dalam pertemuan itu, kenapa mereka semua tidak pernah bersyukur? Padahal mereka masih memiliki kaki dan tangan yang lengkap buat berjalan. Mereka masih memiliki harta-harta benda yang berlimpah. Itu kalau saya coba, walaupun singkatnya dia tulis bukan seperti itu ya, tapi saya coba artikan seperti itu. Seringkali kita melihat apa yang di samping kita, ada melihat apa yang di depan kita, atau di samping, di belakang, di mana kita pengen memiliki itu. Di situ kita lupa caranya bersyukur. Saya mau ajak teman-teman sedikit sebentar. Coba teman-teman semua tundukkan kepala. Saya mau tanya, seberapa sering sih kita menikmati nafas yang Tuhan berikan ini? Saya cuma mengajak sebentar saja, sebentar, beberapa tarikan nafas, dan kita benar-benar menikmati tarikan nafas itu. Dimulai. Selesai. Saya mau tanya, siapa di sini yang kemarin melakukan hal seperti ini? Nggak ada. Sebagai boleh menikmati nafas yang Tuhan berikan. Kira-kira kalau tadi pujian bilang menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kesempatan, kira-kira kalau kita tarik nafas, ya Tuhan terima kasih, kita menangani Tuhan. Simpel, gak usah hebat-hebat. Itu tanpa kamu hebat-hebat, mau jadi mengkhotbah yang buat itu, menikmati Tuhan apa yang Tuhan berikan itu cara, dan bahkan gak pernah harus. Kira-kira nih saya mau tanya sama Kotomi lagi flu ya, gimana cara bernafas? Enak ya? Tersumpai, gak nyaman. Nah, saya tahu Kotomi lagi beberapa hari ini dia minum terus Dekolgen. Saya kemarin juga flu dan saya rasakan nggak enak gitu, mampet mau ngapa-ngapain aja susah. Saya cuma mengajak teman-teman benar-benar menikmati apa yang Tuhan berikan. Amin. Langsung. Yang ketiga, dikendalikan keangkuhan. Sifat angkuh pembual dan menjadikan diri sendiri lebih besar, serta bersifat arogan, menilai orang lain lebih buruk dan merasa diri lebih benar. Sifat angkuh pembual dan menjadikan diri lebih besar, serta bersifat arogan, menilai orang lain lebih buruk dan
merasa lebih benar. Kita masuk di firman Tuhannya di 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 44. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang-orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Kalau kita coba renungkan firman ini ya, itu kayaknya benar-benar direndahkan sangat rendah, sampai mau dikasih makan kepada burung-burung itu nggak ada apa-apanya kan? Tapi di ayat yang berikutnya 1 Samuel 17 ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Coba kita garis bawahi, dengan mukanya ke tanah. Kira-kira kerendahan mana? Kesombongan seorang Goliat, kesombongan, kehebatan yang merasa dia miliki luar biasa. Akhirnya dia rebah ke tanah. Akhirnya dia benar-benar direndahkan hanya dengan satu kali lemparan. Ketika Tuhan menyertai. Jadi buat orang-orang yang sombong, akhirnya akan rebah. Amin. Bapak, yang kedua, karena nanti kita akan dikuasai dunia. Jadi kita jadi orang yang memiliki keinginan dan keinginan mata serta keangkuhan diri dan kehidupan kita berguna itu semua. Kalau dulu mungkin berguna bagi kita, nyaman. Kayaknya ketika punya mobil, dulu saya pernah punya mobil itu juga hasil kredit ya. Tapi nyaman gitu loh, bawanya juga enak gitu loh. Gua naik turun dari mobil kan. Masa punya mobil, punya motor aja kan, jalan-jalan ke punya kebanggaan itu sendiri. Tapi ternyata semua itu sia-sia. Yang ketiga ialah tidak ada masa depan. Tentunya di ayat yang ke-17, 1 Yohanes pasal 2 17, dan di dunia ini sedang lenyap, dan dunia